Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Alamabubi Ridwan dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Probolinggo, kelas 12 IPA 6 nomor absen 1. Di sini saya akan melaksanakan ujian praktik mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam guna memenuhi nilai ujian praktik Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam di Asia Tenggara atau sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara terbagi menjadi beberapa negara. Yang pertama adalah Thailand, yang kedua Malaysia, yang ketiga Brunei, yang keempat Filipina, yang kelima Myanmar, yang keenam Laos, dan yang terakhir Vietnam. Saya akan mulai dari negara yang pertama dulu, yaitu Thailand. Perkembangan Islam di Thailand. Islam masuk Thailand pada abad ke-10 Masehi melalui pedagang Jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat Muslim adalah wilayah bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah Patani adalah salah satu wilayah Thailand yang pernah mengukir sejarah gemilang kejayaan Islam. Pada abad ke-15, negeri ini menjadi sebuah negara Islam terbesar di Asia Tenggara dengan nama Kerajaan Islam Patani Darussalam. Orang Arab menyebutnya Al-Fatoni. Patani jatuh ke tangan Thailand pada tahun 1785 setelah kerajaan Thailand mengirimkan intelijen untuk mencari rahasia kelemahan Patani. Yang kedua adalah perkembangan Islam di Malaysia. Tidak adanya dokumen yang lengkap mengenai kedatangan Islam ke Malaysia menyebabkan munculnya berbagai teori tentang kapan dan dari mana Islam menyebar ke negara ini. Azmi mengatakan Islam pertama kali ke Malaysia sejak abad ke-7 Masehi. Pendapatnya ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwa pada pertengahan abad tersebut pedagang Islam sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu. Yang ketiga adalah perkembangan Islam di Brunei. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan Sultan ke-29, yakni Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad Daulah. Berbeda dengan negara Indonesia yang menjuluki kepala negaranya dengan presiden, negara Brunei menjuluki kepala negaranya dengan panggilan resmi Sultan. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam berraja. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kalimantan dan Filipina. Sesudah merdeka di tahun 1984, Brunei kembali menunjukkan usaha serius bagi memulihkan nafas keislaman dalam suasana politik yang baru. Sultan telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar undang-undang agama dari Mahkamah Kadi tahun 1995. Majelis ini bertugas menasihati Sultan dalam masalah agama Islam. Perkembangan Islam di Filipina. Islam adalah agama tertua di Filipina. Islam masuk berkat banyaknya pedagang Muslim dari Teluk Persia, India Selatan, dan sejumlah kesultanan dari Indonesia dan Malaysia. Mereka adalah kaum saudagar yang berdagang hingga ke Filipina pada abad ke-14. Data yang diperoleh dari Laporan Kebebasan Beragama Internasional Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 2010, populasi Muslim di Filipina sekitar 9%. Mayoritas penduduknya memeluk agama Katolik Roma. Karimul Maktum adalah pedagang Arab pertama yang datang ke Kepulauan Sulu dan Jojo di Filipina pada 1380 Masehi. Pada 1390, Pangeran Raja Baginda Minangkabau dan para pengikutnya mengajarkan Islam di pulau-pulau tersebut. Masjid Syekh Karimul Maktum merupakan masjid pertama yang didirikan di Filipina di Sumul pada abad ke-14. Perkembangan Islam di Myanmar. Islam masuk ke Myanmar sekitar 1055. Pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam kepada mereka saat mendarat di delta Sungai Ave Yarwadi, semenanjung Tanintari, dan daerah Arakan yang terletak di sisi barat Myanmar. Gunung Arakan memisahkan wilayah daerah Arakan dengan daerah-daerah lain Myanmar yang mayoritas menganut Buddha. Selain etnis Arakan, etnis San juga dikenal sebagai penganut Islam. Orang-orang dari Persia sampai Myanmar saat menjelajahi kawasan selatan Cina, orang-orang Islam yang merupakan penduduk asli Myanmar disebut Pati. Sedangkan orang-orang Islam yang berasal dari Cina disebut Pantai. Dari sana, Islam menyebar ke berbagai daerah seperti Pegu, Tanah Serim, dan Patein. Lalu perkembangan Islam di Laos. Komunitas Muslim di Laos merupakan minoritas kecil di negara mayoritas Buddha dan mencakup sekitar 0,01% dari populasi. Komunitas Muslim dapat dijumpai di ibu kota Laos yaitu Vientiane dan yang juga memiliki masjid Jami.
Populasi Muslim sebagian besar bergerak di perdagangan dan mengelola toko daging. Sebuah komunitas kecil Muslim dari Kamboja yang lolos dari Khmer juga ditemukan. Muslim hidup terutama di perkotaan. Sulit memang menemukan Muslim di Laos. Namun bukannya tidak ada, Laos memang dikenal sebagai negara di Asia Tenggara yang populasi Muslimnya paling sedikit. Saat ini Muslim yang tinggal di wilayah bekas jajahan Prancis itu tak sampai 800 orang. Sejarah mencatat Islam masuk ke Laos sekitar abad ke-18 adalah orang-orang dari Tamil, selatan India yang pertama kali membawa Islam ke Laos. Yang terakhir adalah perkembangan Islam di Vietnam. Kedatangan Islam di Champa dibuktikan dengan adanya 2 buah prasasti Kufi yang ditemukan di Panrak atau Pahanri, Panduranga. Dalam prasasti tersebut bertarikh 1039 Masehi dan yang satu bertarikh 1035 sampai 1039 Masehi. Ini menunjukkan bahwa orang Islam telah datang dan menetap di Champa semenjak pertengahan abad ke-10. Dalam cerita lain disebutkan bahwa telah ada hubungan antara Champa dengan Islam sekitar tahun 1000 hingga tahun 1036 Masehi. Dari kedua ukiran tulisan prasasti Kufi di atas dikatakan bahwa keduanya ini berasal dari Syiah yang ditulis oleh perang Parsi atau orang Islam Parsi. Salah satu di antara keduanya yaitu bertuliskan Abu Kamil yang mempunyai tujuan sama seperti orang Persia dan Irak datang ke Champa diduga untuk mencari kekayaan. Sekian penjelasan sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.